Dalam kehidupan saya sehari-hari, saya sering sekali berjumpa dengan orang yang bertanya, bagaimana caranya berbuat baik? Berbuat baik aja ditanyakan caranya. Karena memang pada dasarnya banyak sekali orang yang ingin berbuat baik, tetapi tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, di episode kali ini, mudah-mudahan kita mendengarkan orang-orang tamu-tamu kita yang sudah melakukan perbuatan baik dengan cara mereka masing-masing. Dan menurut saya, cara ini bisa menginspirasi kita semua untuk melakukan perbuatan baik yang sama seperti mereka. Dan kalau Anda lihat di panggung ada 2 kotak kardus. Ini berkaitan dengan cerita yang akan saya sampaikan di episode kali ini. Saya memegang 2 buku, ya. Kita lihat apa yang terjadi kalau saya masukkan buku ini ke dalam kotak di depan saya ini. Kita mulai dari kotak pertama, saya akan masukkan buku. Apa yang terjadi? Oh, ada yang terjadi. Sebuah kertas putih bergambar wajah saya. Oke, kotak berikutnya. Saya masukkan juga buku. Apa yang terjadi? Hal yang sama terjadi, yaitu kertas keluar dan wajah saya dengan model atau karikatur yang berbeda. Lebih baik kita tes penonton. Ada penonton yang mau memasukkan buku? Coba, mau masukkan di mana? Silakan dimasukkan. Pak siapa namanya? Pak Dodi. Pak Dodi silakan masukin. Apa yang akan terjadi? Apakah sama juga? Iya. Coba buka. Oke. Nah, coba masukin lagi. Apa yang terjadi? Iya. Silakan lagi. Terus hasilnya? Kasih lihat penonton. Oke, silakan duduk. Ya. Hebat ya. Sebenarnya ini pun sudah kami atur. Oke, mari kita sambut Desta dan Rumi. Iya. Desta. Iya. Maaf ya, kalian dipermainkan di dalam kotak itu ya. Silakan duduk. Rumi juga silakan duduk. Terima kasih. Aku dengar kalian punya komunitas yang dinamakan Lemari Buku-Buku. Yes. Ini Betul. komunitas apa ya? Kita komunitas kolaborasi sih sebenarnya antara ilustrator sama masyarakat. Ilustrator dan masyarakat. Ya, kebetulan kita rata-rata semuanya seneng gambar gitu. Komunitas Lemari Buku-Buku ini bukan asosiasi pengusaha mebel atau apa? Pedagang mebel gitu enggak ya? Kalian yang bikin Belum direncanakan. Oh, belum. Oke, aku usul ya. Oke, siap. Sekalian aja gitu. Tapi tujuannya apa ini ya? Jadi kita tuh ngumpulin buku anak-anak Oke. untuk nantinya akan disalurin ke sekolah-sekolah atau taman bacaan di seluruh Indonesia yang butuh buku. Khusus buku anak-anak. Khusus bukuan untuk saat Tapi ini. enggak untuk saat ini mungkin anak-anak, tapi kita nggak menutup kemungkinan untuk menerima buku. Kemudian buku apa saja? Buku bacaan ya. Ya. Anggotanya berapa banyak ini? Kalau sekarang lebih dari 200 karena kita sekarang udah ada di 7 kota. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak kegiatan mereka berikut ini. Berdasarkan studi Most Littered Nation in the World 2016, bahwa minat baca di Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Kondisi ini telah menggerakkan Tampan Destawan untuk membantu meningkatkan minat baca masyarakat. Sejak 2013 bersama Rumi Sidarta, Desta aktif menyalurkan bantuan buku bacaan dari Jakarta ke berbagai pihak yang membutuhkan. Seolah menjadi candu,
Aksi sosialnya pun bergulir menjadi sebuah gerakan, yakni Gerakan Lemari Buku-Buku. Gerakan ini memiliki konsep unik dalam mengumpulkan donasi. Beranggotakan 242 orang dari berbagai kalangan dan profesi yang memiliki hobi menggambar. Gerakan ini memberikan apresiasi kepada para donatur berupa ilustrasi gambar wajah mereka masing-masing. Para donatur cukup menyiapkan buku yang akan didonasikan dan dalam sekejap ia akan mendapatkan sketsa wajah lucunya. Cara menggambarnya pun beraneka ragam, sesuai dengan ciri khas masing-masing ilustrator. Kini, lemari buku-buku yang rutin membuat festival untuk mengumpulkan buku-buku dari para donatur. Tersebar di 6 kota lain seperti Bandung, Bogor, Yogyakarta, Semarang, Bali, dan Malang. Gerakan Lemari Buku-Buku telah mendistribusikan buku-buku bacaan ke berbagai wilayah di Indonesia. Terima kasih, silakan duduk. Boleh tahu pekerjaan kalian saat ini apa ya? Saya adalah seorang interior designer. Kalau Claudia, sehari-hari? Oh, saya di bidang interior juga, ada showroom furniture dan home accessories. Tapi saya hari ini tidak hendak berbicara mengenai pekerjaan Yuni dan Claudia, tapi saya ingin mendengar cerita tentang gerakan yang kalian prakarsai, yaitu One Fine Sky. Bisa cerita ini gerakan apa ini? Jadi bermula dari ketika saya menjelang ulang tahun umur 40. Nah, kemudian saya mikir di saat itu saya sebenarnya merasa cukup gitu. Dari sisi finansial atau dari sisi keluarga, karir, anak, 2 cukup. Oke. Nah, tapi ada something yang missing, ada sesuatu yang kurang. Apa itu? Gitu. Yaitu saya kurang berkontribusi kepada orang lain gitu loh. Kayaknya saya melakukan sesuatu untuk diri saya sendiri, untuk kepentingan saya sendiri gitu loh. Jadi kontribusi saya untuk orang lain itu sangat kurang menurut saya. Oke. Nah, di situ saya berpikir lagi, apa yang saya lakukan terbaik sebenarnya? Desain. Gitu. Saya bisa melakukan sesuatu di bidang desain itu terbaik menurut saya. Iya. Jadi saya berpikir untuk memulai sebuah proyek sosial yang menggabungkan desain dengan charity, social project. Iya. Nanti cerita lebih lanjut, tapi ini gerakan khusus untuk membantu orang lain. Siapa yang mau dibantu melalui proyek sosial ini? Yang kita utamakan, yang kita rasa penting yaitu bidang pendidikan. Jadi Oke. yang kita bantu dengan beli satu kemeja akan disumbangkan 1 set seragam anak SD untuk Satu set. 1 set lengkap. Jadi ada atasan, rok atau celana, topi dan dasi. Oke. Ya. Jadi kalau beli satu ini dapat 1 set seragam untuk dibagikan kepada anak-anak ya. Ya, kepada Oke. anak-anak Itu yang idenya. membutuhkan. Ya. Ini penggagasnya berapa orang? Berdua. Oh, Saya berdua. dan Claudia. Oh, Ya. oke. Jadi itu kemudian sekarang berapa banyak anggota atau yang ikut terlibat dalam gerakan One Fine Sky ini? Sebenarnya tim inti kita ada berlima, kemudian kita juga sudah punya staff. Kita berdiri dari bulan Mei 2017, jadi sudah 1,5 tahun. Ya. Tapi yang amazing adalah volunteer kita yang banyak sekali, gitu. Oke. Terutama Berapa dari banyak? Pernah dihitung nggak? Nggak pernah dihitung kebetulan, karena mereka berkontribusi sesuai dengan talentanya masing-masing. Jadi misalkan tahun lalu kita bikin exhibition dengan fotografer Indra Leonardi. Nah, di situ kita punya 16 orang dreamers, kita nyebutin 16 orang Dreamers. community, ya bukan icon, bukan muse, kita nyebutnya dreamers. Oke. Nah, di sana kita ada Reza Rahadian, ada Laudia Cynthia Bella, ada Becky Tumewu, ada 16 orang dari berbagai profesi yang kita jadikan dreamers kita. Oke. Nah, foto-foto mereka difoto oleh Indra Leonardi. Jadi seperti itu, kita sangat didukung oleh people from creative industry sih. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. I was always dreaming to be a player to inspire younger kids.
most people will say it's a skill in football, but I think it's the motivation, what drives me, what is my biggest skill. Be ambitious, be motivated, and do what you love. That's what I hope I can teach the kids, and that's what brought me here, and hopefully that's what can bring them reaching their dreams. Mimpi merupakan kekuatan yang menjadi penyemangat untuk meraih cita-cita. Dan pendidikan adalah salah satu jalan untuk menggapainya. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasyarakatan perwakilan 5 hak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbekal fakta bahwa hanya 60% murid sekolah dasar yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Yuniji dan Claudia Halim mendirikan One Fine Sky, proyek sosial yang bertujuan untuk membantu siswa yang kurang mampu secara ekonomi. One Fine Sky memberikan 1 set seragam kepada siswa yang kurang mampu untuk setiap kemeja putih dan polo shirt yang kita beli. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban finansial orang tua untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak. One Fine Sky sudah memberikan bantuan pada siswa-siswa di Cilincing, Nias, Papua, Kalimantan, dan Semarang. Kegiatan brand dengan logo awan ini didukung oleh publik figur seperti Reza Rahardian, Adinia Wirasti, Irfan Bahdim, Jonathan Christie, dan Robert Haryanto. Apa yang dilakukan One Fine Sky diharapkan dapat memacu semangat anak-anak Indonesia untuk meraih cita-cita. Dari langit yang sama, menggapai mimpi bersama. Terima